Tuhan Yesus, Shalom. Selama 1 minggu Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Hingga hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percaya kita nggak jalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama Raja di atas segala Raja. Yang percaya berikan sorak-sorak bagi Dia. Katakan haleluya. Saya rindu setiap kita yang datang haus dan lapar akan kebenaran dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memuaskan setiap dahaga kita, dan kita akan pulang tidak seperti kita datang. Kita pulang dengan sorak-sorai karena kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami di hadapan Tuhan. Kami datang dengan hati yang mengasihi-Mu. Kami rindukan kasih-Mu memenuhi hati kami. Mari sembah Tuhan, mari naikkan syukur, naikkan pujian bagi Dia. Yesus, oh Engkau segalanya, Engkau hadir di hidup kami, melakukan kehendak-Mu atas kami. Jujur kami gak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Seringkali kami kecewa dan jatuh ketika kami menggunakan kekuatan kami sendiri. Tapi kali ini kami mau berjalan bersama-Mu dan mau terus memandang Engkau. Haleluya. Terima kasih. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Mari nikmati sejenak kita pandang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seminggu telah berlalu. Hari ini kita ada dengan nafas yang sempurna, dengan semua yang sempurna yang Tuhan berikan atas hidup kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sana
katakan, ku pandang wajahmu dan berseru. Kau melihat setiap hati yang merindukanmu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah pertolongan bagi kami Tuhan. Tanganku jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Mari saya persilakan hambanya Pak Tito untuk memulai dalam doa. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Kami percaya Tuhan kehadiran Allah ada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anakmu Tuhan yang telah hadir di PD Birawa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan pulang membawa berkat yang berasal dari Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga Pak Birawa dan juga istri yang telah menyediakan tempat Tuhan untuk kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur berkat alam melimpah untuk keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati worship leader, pemain musik semuanya Tuhan, singer Tuhan, supaya hadirat Allah turun Tuhan. Kami tabiskan kebaktian kami dari awal hingga akhir. Kami tolak semua roh yang menghambat apapun mengganggu dalam ibadah kami. Kami patahkan, kami anjurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum banyak yang percaya Allah kita hadir di tempat ini, kalau Tuhan hadir sesuatu terjadi. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita memuji, tengok kiri kanan, katakan Tuhan Yesus hadir bersama kita di tempat ini. Mari kita memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita lakukan bersama-sama. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah
akan terjadi, dunia akan berlalu, dunia akan tergoncangkan, tetapi kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Percaya, katakan amin. Tengok kiri kanan, katakan hari ku rasakan bahagia di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kembali kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Kita bagi Tuhan, amin. Kita mau nari bagi Tuhan. Kita tunjuk saudara kita kiri kanan 3 orang. Kau sahabatku. Biar kita merasakan berkat dan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Mari katakan, kau sahabatku. Haleluya. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam kasih Tuhan akan berjalan di dalam mujizat demi mujizat. Meskipun yang di depan kita lihat buntu dan terhalang, tetapi bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi sebelum duduk tengok kiri kanan, katakan Allah membuka jalan bagi kita semua. Amin. Kembali silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus. Bila kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, maka bukan kita sendiri tetapi Yesus yang berperkara atas kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar Engkau, Tuhan. Semua terjadi seizin Engkau, dan kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Atas setiap langkah kami gak sendiri, sebab Engkau yang kami rindukan di dalam hidup kami. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, sungguh benar kami merindukanmu lebih dari segalanya. Ya kami hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ini segenap syukur hati kami. Bapak terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini di keluarga besar Bapak Birawa
bersama dengan rekan-rekan PD Birawa yang ada. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat menjalani kehidupan ini tanpa Engkau. Kami tidak dapat melakukan semuanya tanpa firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami ada di tempat ini, kami percaya bahwa Tuhan rindu untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan rindu untuk menyatakan pribadi-Mu pada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau seperti Maria yang mengambil waktu, mengambil tempat yang terbaik untuk duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan apa yang Kamu ingin sampaikan buat setiap kami. Dan kami mohon ya Roh Kudus, apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, biar itu dicabut melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami mau firman-Mu yang menguasai pikiran kami, firman-Mu yang menguasai kehidupan kami, sehingga kami berjalan di dalam kehidupan ini dengan kekuatan firman-Mu, sehingga masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap kuat karena kami berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, mulut lidah hamba-Mu ini, pakai ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami semua diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan keluarga Bapak Birawa di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya oleh Bu Yarti dan Pak Birawa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak lama, mari kita sama-sama baca bagian firman Tuhan. Nanti Pak Kus akan tolong membaca buat saya Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Jadi Kejadian 1 ayat 26 nanti bungkus yang akan baca, ayat 28 Bapak Ibu Saudara akan baca, semua ada di sini. Ya, tolong Pak. Judulnya adalah, sebentar Pak, balik. Managing Our Blessing atau tata kelola berkat Tuhan. Oke Pak, next. Silakan Bung. Ayat 26 aja ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara ayat 28. Puji Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Kejadian, itu kita berpikir kitab Kejadian itu cuma sekedar kitab tentang penciptaan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara pelajari lebih dalam, dan saya dapatkan banyak berkat, sebenarnya di kitab Kejadian ini ada banyak hal yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Tapi karena dunia ini sudah semakin rusak, dunia ini sudah semakin kacau, ini seolah-olah tertutup. Nanti ada satu hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara, berkat dari kitab Kejadian ini ayat 26 dan 28. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu dalam sekali, dan itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Saya mau kasih tahu dulu sebelumnya begini, status kita di hadapan Tuhan setelah kita percaya bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dan anak Bapa, maka status kita juga adalah anak-anak Bapa di sorga. Amin. Ayatnya bungkus, ada di next PowerPoint. Ya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh Sebab saudara dan saya tidak menerima roh perbudakan. Terus? yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita udah gak perlu takut lagi. Kemudian? Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Bapa. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita menjadi anak Bapa, amin. Kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi status kita itu sebagai anak Bapa. Kita nggak takut lagi. Kalau hamba-hamba itu kan zaman dulu kan takut dibunuh sama tuannya. Zaman dulu kan harga seorang hamba itu nyawanya nggak ada harganya. Jadi kalau tuannya mau bunuh pada waktu itu dibunuh sama tuannya. Kalau mau dijual lagi dijual. Tapi firman Tuhan bilang, kita yang sekarang hidup ini tidak lagi menerima roh perbudakan, tapi kita sudah sebagai anak daripada Bapa. Kenapa kita anak Bapa? Saya jelaskan dulu. Karena Yesus juga anak Bapa.
Bukan berarti Tuhan itu beranak. Amin. Ada yang bilang Tuhan itu beranak. Bukan. Kenapa disebut anak Bapa? Karena Yesus keluar daripada Bapa. Sama seperti istilah ibu kota. Ya, ibunya mana? Ibu kota itu kan istilah. Nah, anak Bapa itu disebut anak Bapa karena Yesus anak keluar dari Bapa. Sebelumnya itu, Yesus itu dalam posisinya itu setara dengan Bapa. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Amin. Nah, sekarang Yesus yang ada di dalam diri kita bersama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu membuat kita otomatis menjadi anak-anak Bapa. Jadi saudara dan saya anak-anak Bapa di sorga. Jelek-jelek begini anak Bapa di sorga, amin. Nah, karena kita sebagai anak, kita itu adalah pengelola. Waktu Yesus turun ke dalam dunia, dia mengelola pekerjaan Bapa di bumi. Jadi Yesus ada di bumi, dia melakukan pekerjaan Bapa, dan sekarang kita ada di bumi itu mengerjakan dan meneruskan pekerjaan yang Yesus sudah kerjakan pada waktu ada di bumi. Yang mengerti katakan amin. Ayatnya dibilang begini, nggak usah dibaca. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Sebab sekarang Yesus sudah pergi kepada Bapa. Jadi kita ada untuk melakukan pekerjaan Bapa. Selain sebagai anak, karena itu status kita juga adalah raja di bumi ini. Nanti saya jelaskan. Manusia itu dijadikan raja oleh Tuhan. Kenapa? Karena manusia diberikan kuasa untuk memerintah. Tadi kita baca sama-sama di Kejadian 1. Kita diberikan kuasa untuk berkuasa, memerintah. Tapi jangan sampai terjadi overlap, Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak punya hak untuk menguasai manusia lain. Manusia tidak punya hak untuk berkuasa atas manusia lain. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Gak pernah ada perintah dari Tuhan untuk manusia berkuasa atau menguasai manusia lain. Gak ada pasalnya, gak ada ayatnya yang mengatakan bahwa manusia punya hak menguasai manusia lain. Cuma Tuhan yang punya kuasa atas manusia. Jangan sampai terjadi overlap. Tapi kita bukan sekedar raja yang berkuasa, melainkan ini, kita adalah raja yang mengelola. Prinsip pengelolaan itu sudah dimulai sejak Alkitab pertama kali, sejak manusia diciptakan. Tadi dikatakan di Kejadian 1:26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi waktu manusia pertama dulu diciptakan, itu menurut gambar dan rupanya Tuhan. Artinya apa? Manusia itu punya kuasa seperti Tuhan. Diberikan kuasa, Tuhan diberikan kepada manusia, sehingga manusia memiliki kuasa. Itu manusia yang pertama di bumi. Jadi jauh sebelum manusia jatuh di dalam dosa, pada waktu itu Tuhan sudah memberikan kepada manusia kekuasaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi manusia ada di bumi untuk berkuasa. Kita lihat bahasa aslinya. Apa arti bahasa asli berkuasa? Berkuasa itu dalam bahasa aslinya itu rada. Rada itu punya arti dua. Yang pertama adalah government atau pemerintahan, penguasa. Tapi arti yang kedua itu adalah governance, tata kelola, manajemen. Jadi itu arti berkuasa. Jadi kita berkuasa, tapi pengelolaan jauh lebih penting daripada kekuasaan. Karena ini, next PowerPoint Pak. Cara kita berkuasa itu tergantung pada pengelolaan kita. Kalau pengelolaan kita, tata kelola kita itu baik, maka perjalanan kuasa kita juga baik. Tapi sebaliknya, kalau pengelolaan kita jelek, maka perjalanan kekuasaan kita juga jelek. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, dunia ini kan udah semakin melenceng ya. Udah semakin melenceng kalau saudara perhatikan. Bahasa premannya boleh saya katakan begini, dunia ini udah brengsek banget ya. Dunia gak mau kembali kepada kebenaran,
dan baru mengelola. Dunia cuma tahu mengelola, padahal tanpa dasar kebenaran. Saya kasih contoh. Rumah mertua saya itu di Manado, 3 tahun yang lalu pemerintah sudah bilang, bahkan gubernur bilang, di pinggir kali itu akan direlokasi, dibagusin kayak di Jakarta. Itu akan diganti bukan ganti rugi, ganti untung katanya. Minggu yang lalu dikumpulin semua warga, tiba-tiba dibilang begini, ini pembayarannya nanti dilihat. Kalau rumahnya masih bagus, ya dibayar lebih. Tapi kalau rumahnya sudah jelek, ya dibayarnya kurang. Paham maksudnya? Apa yang dijanjikan sebelumnya berubah. Itu bukan, saya percaya itu oknum, amin. Tidak semuanya. Tapi itu yang terjadi dengan dunia. Dunia bisa berubah. Karena kenapa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka pemerintahan dunia itu mengambil alih manajemen dunia. Dan sekarang dunia dikuasai oleh orang-orang yang memerintah demi kepentingannya sendiri. Itu keadaan yang sebenarnya. Karena itu Yesus datang ke dalam bumi untuk mengembalikan kuasa tersebut buat kita, anak-anaknya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara percaya bahwa saudara punya kuasa, amin? Jadi Yesus menebus kita bukan hanya untuk menyatakan kasih-Nya, bukan hanya untuk menyatakan kebaikannya, tapi kita tidak berbuat apa-apa di bumi ini, hanya menunggu kembali ke sorga. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya diselamatkan dan menunggu kembali di sorga, tapi karena Yesus mati, kita dapat kembali berkuasa di bumi ini bersama dengan Yesus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu saya mau katakan gini, orang-orang percaya harus bekerja. Orang-orang percaya perlu menemukan talenta, perlu menemukan bakat yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Gak ada kata malas buat anak-anak Tuhan. Amin. Karena kalau kita kembali ke Kejadian 1:28, tolong Bung, saya minum dulu. Silakan. Kejadian 1:28, Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dibilang begini, perhatikan ayat ini. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman. Kronologinya jangan dibalik. Jadi waktu manusia diciptakan pertama kali, berkat itu sudah diberikan lebih dahulu. Sebelum ada perintah dari Tuhan, sudah ada berkat dari Tuhan. Jadi kita itu bukan nanti setelah bekerja baru diberkati. Ini prinsipnya. Tapi kita sudah diberkati lebih dulu, baru bekerja. Paham sampai di sini? Jangan terbalik. Oh, kita kerja dulu baru diberkati. Nanti saya jelaskan apa arti berkat. Tapi sebenarnya kita sudah diberkati lebih dulu. Ini firman Tuhan dalam sekali. Saudara dan saya sebagai anak-anaknya sudah lebih dahulu menerima berkat. Tapi kan yang sering kita dengar gini, kamu dengar baik-baik, baru kamu diberkati. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian 1:28, nggak bilang begitu. Melainkan dibilang Tuhan memberkati mereka, baru Tuhan kasih perintah. Jadi berkat sudah kita miliki lebih dahulu. Berkat itu aset kita. Berkat itu bukan pencapaian. Berkat itu bukan upah. Berkat itu bukan nanti akan kita dapat, tapi berkat sudah datang di depan buat setiap kita. Jangan kejar berkat, karena berkat bukan datang nanti. Menurut firman Tuhan ini, berkat sudah ada terlebih dahulu sebelum Tuhan berfirman, sebelum Tuhan perintahkan anak-anak sesuatu kepada manusia. Ini kebenarannya. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman, baru Tuhan perintahkan. Karena itu begini, next PowerPoint 4. Manajemen kita kerjakan
Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita dengan apa? Talenta, dengan kemampuan, dengan berkat. Jadi dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara sudah ada kemampuan, sudah ada talenta, sudah ada berkat dari Tuhan. Sudah ada bakat dalam diri setiap kita. Lalu apa yang kita perlu berbuat dengan berkat Tuhan? Seringkali kan kita ngertinya begini, berkat itu kan uang. Tapi kalau kita baca sebenarnya, berkat itu bukan uang. Berkat itu bukan materi seperti yang kita pahami selama ini, bukan. Uang materi itu akibat. Sebabnya adalah karena kita memanage, karena kita mengerjakan berkat yang kita sudah terima dari Tuhan. Jadi uang itu bukan berkat, uang itu adalah akibat. Akibatnya ketika kita lakukan, kita memanage semua talenta bakat yang Tuhan berikan, artinya uang atau materi yang akan mengejar kita. Sekarang saya tanya, tujuan kita makan apa Bapak Ibu Saudara? Jawab dulu dong, biar seru. Tujuan kita makan apa sih? Ya? Oh, buat hidup, bukan buat kenyang ya? Kan ada yang bilang, oh tujuan kita makan supaya kita kenyang. Enggak, tujuan kita makan supaya kita sehat Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, kenyang itu akibat dari kita makan. Bener gak? Tujuannya apa? Supaya sehat. Akibat kita makan kita jadi apa? Kenyang, itu akibatnya. Tapi kalau kenyang dijadikan tujuan dari makan, maka kita akan terus makan sampai kita kenyang tanpa memperdulikan lagi kesehatan kita. Betul nggak? Oh kalau belum kenyang makan terus, udah nggak pedulikan lagi kesehatan. Sama, waktu seseorang menjadikan uang atau materi sebagai tujuan, maka orang nggak pernah merasa cukup. Pernah lihat nggak? Orang yang tiap pagi malam pikirannya cuma uang aja, materi aja. Ada saudara saya komplain sama saya, ini suami gue setiap bangun pagi mikirnya duit katanya. Sampai malam pikirannya duit aja katanya. Dia komplain sama saya, dia curhat sama saya, saudara saya. Jadi ada orang yang seperti itu. Akibatnya ketika tujuannya uang atau materi, cara yang dilakukan akan dilakukan semuanya, walaupun melanggar aturan Tuhan dan aturan yang sudah ada. Betul kan? Dan setelah uang didapat, orang itu jadi mementingkan diri sendiri, jadi kikir, jadi pelit, nggak mau berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama. Tapi saya percaya bukan yang di tempat ini, amin. Ini lagi bicara yang di Manado, haleluya. Yang di tempat ini nggak ada, amin. Semua kita menyadari berkat Tuhan. Jadi berkat itu sendiri pengertiannya apa sih? Ini pengertian dari berkat. Ini kata berkat dalam bahasa Ibrani itu barak atau berek. Jadi gini, itu kan bahasa Ibrani itu sifatnya deskriptif ya, menggambarkan. Jadi seseorang yang memuji dengan menadahkan tangan, dia begini posisinya. Gambar yang di atas tuh. Kemudian Tuhan Yesus menaruh tangannya pada orang itu. Ya, saudara lihat, waktu Yesus naik ke sorga, dia melakukan hal itu. Itu namanya berkat. Kemudian Yesus ngomong begini, aku mau bekerja melalui kehidupanmu. Itu namanya berkat Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kita menadahkan tangan memuji Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya sambil bilang begini sama kita, saya mau bekerja melalui kehidupanmu. Itu namanya berkat. Jadi sejak awal Tuhan itu sudah mau bekerja lewat kehidupan kita. Tuhan bekerja lewat apa? Kemampuan kita, talenta kita, bakat kita yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena saya percaya setiap kita itu punya talenta, punya bakat, amin. Dan sejak awal Tuhan mau bekerja sama bersama dengan kita. Tuhan mau bekerja melalui keluarga kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan bagi dunia ini. So betapa berharganya hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan, amin. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita saudara, jangan sia-siakan keluarga kita. Jadikan hidup kita, keluarga kita seperti yang Tuhan inginkan. Tapi masalahnya begini, iblis itu mencoba menipu kita. Iblis nggak mau kalau kita mengerjakan bakat talenta yang Tuhan sudah berikan.
Iblis nggak mau kalau kita kerjakan iblis. Iblis nggak mau kita maksimal dalam bakat dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan apa penyebabnya? Yang pertama itu adalah dosa. Banyak terjadi Bapak Ibu Saudara, termasuk saya alami. Waktu orang hidup dalam dosa, seringkali dosa membuat orang malas mengerjakan bakat talentanya dengan maksimal. Saya alami hal itu, seperti yang Tuhan kehendaki. Ataupun kalaupun dia mengerti, tapi dia tidak tahu bagaimana mengerjakannya, mengerjakan bakat talenta seperti yang Tuhan kehendaki. Akibatnya orang itu hanya melakukan aktivitas kehidupannya. Bisa berhasil nggak? Bisa. Tapi nggak mengerti itu maksud tujuan Tuhan bagi dirinya. Karena kan kita lihat banyak orang berhasil tanpa Tuhan, betul? Banyak orang-orang yang berhasil kehidupannya tapi tanpa Tuhan. Tapi akibatnya mereka salah mempergunakan keberhasilannya. Mereka pakai keberhasilannya untuk kepentingan diri sendiri, yaitu untuk apa? Tetap hidup di dalam dosa. Berhasil. Karena Galatia 5 ayat 20-21 bilang ini, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran. Ayat 21 bilang penyembahan berhala, sihir, kepentingan diri sendiri. Itu perbuatan daging. Jadi arti kata dosa begini. Next PowerPoint Pak. Kata dosa dalam bahasa Yunani itu artinya amartia atau hamartia, yang artinya begini, kita melenceng dari sasaran atau kita tidak mencapai targetnya Tuhan. Jadi orang yang disebut orang berdosa itu bukan hanya ketika mencuri, korupsi, berzina, membunuh, bukan. Tapi kalau menurut pengertian dari kata dosa yang kita lihat tadi, waktu seseorang tidak mengerjakan seperti yang Tuhan kehendaki dari hidupnya, melenceng dari sasaran Tuhan, dan ketika orang itu tidak mencapai targetnya Tuhan, maka hal itu pun disebut dosa. Artinya begitu. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, apa sih yang iblis mau taruh? Masalah. Semua orang punya masalah, amin. Ada di sini yang nggak punya masalah, bisa tolong angkat tangannya. Ada masalah yang terjadi karena izin Tuhan, tapi ada masalah yang terjadi karena salah sendiri. Contoh, udah tahu sakit gula, masih minum yang manis-manis terus, nggak mau menguasai diri. Kolesterol tinggi, masih makan yang berlemak, berminyak. Udah tahu kolesterolnya tinggi, udah tahu jantung bermasalah, merokok nggak mau stop. Itu kan masalah dicari sendiri kan. Sudah tahu keadaan keuangan belum stabil, masih suka hobi belanja, ambil kredit barang, lebih besar pasak daripada tiang. Kan itu masalah yang dibuat sendiri. Seperti begitu. Terus habis terjadi masalah, nggak bisa bayar, sakit, teriak sama Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Untung Tuhan Yesus baik, amin. Kalau saya jadi Tuhan salah lo sendiri, udah tahu begitu masih lo lakukan. Tapi Tuhan Yesus baik. Tapi ada masalah yang terjadi karena izin Tuhan. Nah ini saya mau kasih tahu, jangan fokus kita hanya kepada masalah. Jangan hanya berperang terfokusnya pada masalah kehidupan. Karena sebenarnya ada tujuan Bapa yang lebih besar buat saudara dan saya. Kita seringkali habiskan waktu kita habiskan semua yang kita miliki hanya untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau saudara punya masalah pada saat ini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, semua masalah yang saudara dan saya alami, semua sudah punya jalan keluar dari Tuhan. Saudara mesti percaya itu sebagai Bapak. Yang saudara perlukan dalam menghadapi masalah itu adalah kita mau kenal siapa Tuhan kita. Amin. Ayat yang kita dengar 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tapi iblis bilang, oh pencobaan kamu luar biasa nih, masalah kamu luar biasa nih. Terus ada yang nanya, mau tukeran masalah? Tukeran ya? Enggak tukeran masalah. Tapi firman Tuhan bilang itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan pada kita apa? Jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi semua udah ada jalannya. Tuhan udah siapkan jalannya. Bukan cuma saudara kan yang mengalami masalah. Semua orang di bumi mengalami masalah kan. Gak perlu self pity, mengasihani diri.
Nggak perlu play victims, bahasa sekarang gitu kan. Nggak perlu. Karena begini, orang itu suka mentuhankan solusi, tapi tidak mengenal Tuhan. Setiap kali ada masalah, sebetulnya itulah kesempatan untuk kita mengenal Tuhan. Jangan cepat-cepat cari jalan keluarnya. Yang saudara dan saya harus cari adalah mengenal pribadi Tuhan. Kenali tujuan Tuhan buat saudara dan saya, kenali cara kerjanya, kenali pekerjaannya. Karena seringkali kita habiskan waktu kita untuk membereskan masalah, namun kita tidak pernah mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya malam hari ini, sudahkah saudara mencapai tujuan Tuhan dalam hidupmu? Saudara jawab sendiri. Jangan sibuk dengan masalahmu, karena iblis akan senang untuk membawa masalah kepada saudara. Akibatnya bolak-balik iblis kerjakan itu supaya konsentrasi saudara hanya kepada masalah dan jalan keluar dari masalah. Seolah-olah waktu masalahnya sudah selesai, hidup kita bahagia. Enggak. Tuhan mau kita mencapai tujuan-tujuannya. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan mau bekerja melalui saudara dan saya. Saya akan masuk secara cepat. Next PowerPoint, Pak. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita dan bekerja sama dengan kita. Kejadian 1 ayat 28. Sebentar, Pak. Dikatakan gini, tolong bungkus. Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bahasa Inggrisnya bilang begini, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion. Kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia beranak cucu, ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak muda yang belum menikah? Oh, berarti belum mengerjakan pekerjaan Tuhan? Bukan. Lalu bagaimana dengan keluarga yang tidak dikaruniai anak? Bahasa Indonesianya beranak cucu. Bahasa Inggrisnya dibilang be fruitful. Yesus pernah ngomong begini, Yohanes 15 ayat yang kedua, Bu. Berbuah ya, be fruitful itu berbuah. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Stop. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, dibilang apa sama Yesus? Dipotong. Jadi kita harus be fruitful, harus berbuah supaya kita tidak dipotong. Tapi next, Pak. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi waktu pohon udah mulai berbuah, baru terjadi manajemen. Ya, pohon itu mulai dibersihkan, ditaruh pupuk di sekitarnya, disirami pohon itu, diawasi. Kalau nggak berbuah, dipotong. Jadi apa maknanya buat kita? Harus jadi orang percaya yang produktif. Karena di dalam saudara dan saya ada produk ilahi yang harus kita keluarkan di muka bumi ini. Ada produk dalam diri saudara dan saya. Ada mimpi-mimpimu, ada cita-citamu, ada keinginanmu yang Tuhan taruh di dalam diri saudara dan saya. Berbuah, produktif. Yang kedua, next, Pak. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita, bekerja dengan kita? Yang kedua adalah bertambah banyak, multiply, bahasa Inggrisnya, pelipat gandaan. Makanya Yesus pernah bilang, kalau saudara ingat, kamu akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Itu namanya multiplikasi. Itu namanya pelipat gandaan. Jadi saudara dan saya, malam hari ini Tuhan mau bilang, kita perlu mengerjakan talenta, bakat kita untuk menjadi lebih tajam. Kita perlu melipat gandakan talenta, bakat yang sudah Tuhan, yang kita terima dari Tuhan. Itu tugas kewajiban kita. Walaupun kita mungkin merasa sudah berusia, terinspirasi dengan apa yang dia lakukan. Bahkan Pak Bayu sama Ibu Lianti kasih masukan seperti itu buat saya. Itu namanya menyebarkan produk. Harus ada ternyata, Pak. Ternyata itu alkitabiah, Pak. Jadi kalau kita nggak menyebarkan talenta kita seperti yang dibilang ini, ya,
Kita buat semuanya sekarang kan gampang kan, media sosial semuanya kita lakukan semuanya, buat video pendek seperti itu. Ya, kalau dulu itu disebut dengan istilah penuhilah bumi. Kalau sekarang marketing, itu Alkitabiah ternyata Pak. Luar biasa. Ya, dan ternyata tadi saya bilang banyak sarana. Saya mau kasih contoh dari perumpamaan Tuhan Yesus. Tolong baca sebentar dalam Matius 25, Bung, 14 sampai 15. Matius 25 ayat 14 dan 15. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu Saudara pernah baca ya, waktu Tuhan ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Jadi ada seorang tuan, ya, dia mau pergi keluar, dia percayakan ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang 1. 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2, yang 1 kan dikerjain. Ya, saya kasih contoh dalam kehidupan saya. Saya itu diberikan talenta sama Tuhan itu, bakat dari sejak kecil. Salah satunya itu adalah nyanyi. Orang Ambon kan, jadi harus bisa nyanyi dong. Ya Bung ya? Orang Ambon itu ya bisa nyanyi lah. Walaupun gak bagus-bagus banget dibanding penyanyi Ambon lainnya, tapi bisa nyanyi lah. Jadi saya pikir talenta saya itu cuma 1 pada waktu itu. Saya gak bisa apa-apa Tuhan, saya cuma bisa nyanyi. Jadi waktu saya bertobat, saya serahkan hidup sama Tuhan, saya kerjakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan sampai sekarang udah 25 tahun sejak usia pertobatan. Jadi saya kerjakan itu, talenta yang Tuhan berikan, saya diurapi oleh Tuhan waktu saya bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena suara saya enak, tapi karena saya diurapi. Saya terus kerjakan itu. Ternyata waktu saya kerjakan itu, talenta saya itu bukan cuma nyanyi, Tuhan kasih talenta lain. Dan sekarang ini saya sedang kembangkan, yaitu berkhotbah. Ini belum lama Bapak Ibu Saudara, karena saya pada dasarnya orang yang pemalu. Saya tuh orang yang grogi kalau depan orang. Pertama kali saya depan orang, tanya Bapak Rohani saya pegang mic tuh begini Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah bermimpi untuk berdiri di depan orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Enggak. Itu talenta yang Tuhan berikan. Secara manusia saya nggak mampu, tapi Tuhan kasih talenta itu. Saya sudah kerjakan 8-9 tahun, masih di bawah 10 tahun. Saya masih tetap belajar berkhotbah sampai saat ini. Saya belum mahir. Saya masih mengembangkan ini. Tapi saya pernah menyia-nyiakan talenta Tuhan ini. Ya, kalau buat saya ya, kalau buat saudara mungkin enggak. Saya pernah lari ke properti tahun 2015-2017. 1 tahun apa 1,5 tahun saya itu, puji Tuhan, gak ada satupun yang gaul. Gak ada yang rumah yang tembus tanah, gak ada. Saya pernah jual makanan bersama Bapak Rohani saya, tapi gak lama. Ternyata talenta saya bukan di situ. Saya terjun dulu dong, kan mau tahu nih benar apa enggak. Gimana kalau mau terjun, kalau kita nggak pernah terjun mau tahu? Ya sama kayak saudara, tahu nggak? Saudara punya talenta untuk mendoakan orang sakit. Kalau saudara belum pernah mendoakan orang sakit, saudara coba doain orang sakit. Kalau semuanya meninggal, berarti bukan talenta saudara. Mungkin talenta saudara membawa orang cepat ke surga. Coba dulu kan. Nah waktu COVID terjadi, itu saya nggak bisa kemana-mana. Saya bersekutu di rumah. Tuhan tegaskan kembali sama saya, kamu hamba Tuhan. Jadi saya tahu, oh iya Tuhan, saya nggak mau fokus kepada bukan talenta saya, tapi saya mau kerjakan apa yang menjadi talenta saya. Dan awal tahun 2022 kemarin, saya berangkat ke Manado sama keluarga. Ada kesempatan untuk jadi gembala di sana. Saya lihat, kok jemaatnya nggak ada yang datang, pengerja 1-2. Saya sharing sama Bapak Rohani saya. Saya bilang, ini saya ada karunia jawatan gembala. Kan ada 5 jawatan tuh ya, Rasul, Nabi, Gembala, Penginjil, Guru. Ya, saya bilang, gimana nih? Saya bilang begitu, saya sharing. Akhirnya tiba-tiba orang tua saya bilang begini, udah datang ke Jakarta, bawa cucu-cucu saya. Jadi saya datang ke sini bawa cucu-cucu saya, karena orang tua saya sudah umur 70-an. Kesenangan mereka itu melihat cucu. Ya. Jadi saya datang ke sini,
untuk membawa anak-anak saya sambil saya menguji saya itu punya talenta gembala atau enggak. Saya akan melihatnya nanti. Artinya gini, let it flow aja, mengalir aja. Kita nggak usah paksakan sesuatu yang bukan menjadi talenta kita. Nggak usah paksakan. Jadi waktu saya ada tempat ini, ya saya kerjakan apa yang dua itu yang Tuhan percayakan. Saya sebagai seorang worship leader, saya sebagai seorang pengkhotbah, saya kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Saya nggak mau fokus lagi kepada hal yang lain yang bukan talenta saya. Beda dengan Bapak rohani saya, beliau pendoa. Jadi kalau beliau ngajakin, Dok, ayo kita puasa, saya suka bilang ini, udah Kak, Bapak aja yang doa puasa, saya enggak, saya siapin khotbah aja, saya bilang. Karena beliau bisa pagi-pagi subuh berdoa, saya nggak bisa, saya coba bangun habis itu tidur lagi. Beliau bisa sore berdoa, puasa berdoa gitu kan. Ya saya nggak mau paksakan seperti beliau, enggak. Kita berjalan aja, men. Kita lakukan aja karena itu karunia. Kita nggak perlu memaksakan apa yang Tuhan kerjakan buat orang lain. Dan puji Tuhan, selama 25 tahun saya bekerja di kerajaan sorga, saya keluar, masuk lagi ke dalam bisnis kerajaan sorga, dan gak pernah dipecat. Puji Tuhan. Karena Bapak kita baik, amin. Kalau di perusahaan keluar masuk loh dipecat. Ya, karena kita punya bos yang baik banget. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dipercayakan talenta bakat sama Tuhan, itu minimal ada satu. Gak ada yang punya nol, gak ada. Gak ada yang gak punya, semua punya minimal satu. Kita cari itu. Cari itu dari Tuhan. Apa yang menjadi talenta kita? Belum terlambat, kerjakan itu. Waktu kita mengerjakan itu bukan untuk mencari berkat, melainkan untuk mengeluarkan berkat. Paham sampai di sini? Jadi kita nggak perlu memaksakan diri, ya. Apa yang Tuhan bukan karuniakan pada kita, kita setia dulu, kita kembangkan dulu 1 atau 2 talenta yang kita sudah tahu bahwa Tuhan percayakan buat kita. Karena waktu kita setia kerjakan itu, kita sedang melipat gandakan. Akibatnya ini yang terjadi di perumpamaan. Next PowerPoint. Ini yang terjadi akibatnya, Bung. Matius 25 ayat 27 dan 28. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang-orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dari siapa? Dari orang yang punya satu yang tidak menjalankan. Diambil sama tuannya terus dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi orang yang punya 10 talenta jadi punya 11. Dipercayakan kan? Karena dia setia. Waktu saudara dan saya setia mengerjakan talenta Tuhan, tanpa kita sadari tiba-tiba Tuhan tambahkan talenta buat kita. Tapi kerjakan dulu. Jangan seperti saya dulu, gak setia kerjakan. Malah saya kerjakan hal yang lain yang bukan talenta saya. Tapi gimana caranya? Ya kerjakan aja dulu. Sama seperti saya kerja di gembala. Sampai sekarang status saya di Manado masih jadi gembala. Masih secara organisasi masih jadi gembala saya. Nanti saya mau lihat, saya flow aja dulu. Terserah Tuhan mau bawa kemana. Kalau istilah Bapak rohani saya, ikutin tiang awan dan tiang api. Sampai di mana Tuhan mau bawa. Kuasai bumi. Dan yang keempat ini, yang terakhir. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita? Taklukkanlah itu. Subdue it. Jadi kuasai bumi dengan talenta saudara, kuasai bumi dengan bakat saudara, kuasai bumi dengan keahlian kita, belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, jadi ahli di bidang saudara dan saya. Kalau saudara punya 5, kerjakan 5-5-nya. Karena itu karunia yang Tuhan berikan. Saya akui saya punya 2. Nah saya sedang kerjakan itu. Kalau saudara punya 5, saudara kerjakan itu. Jangan setengah-setengah, kerjakan itu, jadi ahli di bidang saudara. Anak-anak saudara yang kuliah, belajar sekeras-kerasnya, jadi ahli di bidangnya, bukan cuma dapat gelar, tapi jadi orang yang ahli, taklukkan bumi dengan keahlian kita. Karena tadi dikatakan, dunia ada di bawah kuasa orang-orang yang percaya. Itu jadi milik kita, saudara. Jangan mau ditipu oleh iblis, amin.
Jungkir balikan dunia. Atur sistem dunia ini dengan keahlian saudara. Biar dunia ini diatur, dikuasai sama anak-anak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sore ini yang saya mau bagikan pada setiap saudara. Mari terus gali talenta kita. Kerja fokus sama apa yang Tuhan sudah berikan. Kerjakan itu dengan setia, kerjakan itu dengan tanggung jawab, karena itu berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan sia-siakan seperti satu orang yang punya talenta itu, dia biarin begitu aja. Mungkin talenta saudara cuma senyum, menerima tamu, itu talenta juga. Ya, saudara mungkin, oh saya nggak seperti yang lain bisa berkorban. Enggak, kerjakan aja itu dulu. Mungkin itu nggak dilihat sama orang banyak, enggak. Waktu saudara kerjakan, itu yang terjadi. Tuhan akan percayakan yang lebih banyak pada saudara kita. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan ya Tuhan. Ini kebenaran yang Kau bukakan buat setiap kami. Kami mau menelanjangi tipu muslihat iblis selama ini, bahwa kami tidak berguna, kami nggak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa menguasai dunia ini. Tapi Firman-Mu berkata bahwa sejak kami diciptakan di dunia ini, kami punya kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan dosa menipu kami ya Tuhan, sehingga kami tidak maksimal dengan apa yang ingin Tuhan kerjakan. Jangan biarkan masalah menguasai kami, sehingga kami tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, bahwa semua yang menjadi kebutuhan kami Tuhan sudah siapkan. Yang menjadi masalah kami Tuhan sudah punya jalan keluar. Kami mau mengerjakan itu dengan segenap hati kami, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Faldo untuk firman-Nya. Biarlah kita mengerjakan bagian kita, yaitu melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekecil apapun kita lakukan dengan sebaik-baiknya, seperti kita melakukan untuk Tuhan. Yang mau katakan amin, yang memberikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Hari dibahaskan kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan kesaksian dari Ibu Fani. Silakan. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik. Puji Tuhan ya. Hari ini sebenarnya tadi mau membatalkan singer nih Pak Tua. Batuknya lagi musim kan, lagi musim batuk. Cuma sedikit nawar sama Tuhan tadi sebelum pergi. Tuhan, kan aku mau pelayanan. Masa aku batuk sih, malu kan? Sambil nyanyi, sambil batuk, walaupun masih sedikit-sedikit batuk di situ tadi. Puji Tuhan, tadi selama puji Tuhan nggak ada batuk. Tuhan baik. Terus yang kedua, puji Tuhan selama seminggu ini diberikan berkat yang luar biasa sama Tuhan. Walaupun saya tidak punya pekerjaan yang tetap, saya hanya guru senam. Terus apapun usahanya selagi itu halal saya jalankan. Nah puji Tuhan, iseng-iseng di motor kemarin sama Safi, Bang kita usaha apa ya? Abang kan mau lulusan nih nanti kelas 6, biar kita bisa nabung. Jadi abang jalan-jalan, Bunda ikut juga gitu loh. Bunda juga mau ikut refreshing, karena kebetulan perpisahan tahun depan itu udah nggak ada yang pakai toga-toga, jadi nggak ada perpisahan sekolah, tapi kita bikin perpisahannya keluar. Singkat cerita, saya maaf saya bukan promosi di sini, nggak sama sekali, cuma saya mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, bahwa yang tadinya jadi iseng-iseng jadi berkat. Karena menurut saya berkat itu sebenarnya bukan hanya materi. Tuhan itu ngasih kita berkat bukan hanya uang, enggak. Tadi Pak Faldo bilang ya, bukan hanya uang. Berkat itu adalah satu, kekuatan. Dua, kemampuan. Satu, kekuatan buat melakukan apapun yang bisa kita jadikan pekerjaan, usaha, itu adalah kekuatan, kemampuan. Oh ternyata saya mampu ya berjualan. Walaupun ini ratunya marketing nih, tapi bidangnya lain, bukan jualan. Tapi ternyata bisa juga gitu loh. Kenapa? Karena itu berkat dari Tuhan itu bukan uang. Jangan kadang kita bilang, Tuhan aku mau berkat, dompet menipis nih. Nggak selamanya uang gitu loh. Berdoanya sebenarnya bukan salah juga,
Jadi berdoanya Tuhan berikan, setiap hari aku berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa berusaha di hari ini biar bisa menjadi berkat buat banyak orang, bisa menghasilkan, bisa mencari nafkah buat saya dan anak saya dan keluarga. Dan Tuhan kasih semua itu secara cuma-cuma, walaupun kadang mikir belum maksimal memberikan yang terbaik sama Tuhan, tapi Tuhan tuh ngasih ke kita tuh wow banget gitu loh. Jadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tuh sebenarnya luar biasa banget deh. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya mau belajar satu, bersyukur, nggak mengeluh, jalani apa, flow, jalani apa aja yang ya udah yang seharusnya jalani aja. Karena ketika kita bersyukur, Tuhan tidak akan percayakan apa yang Tuhan udah siapin ini buat Fanny nih. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita mengeluh, Tuhan jadi ngasih. Kayak gitu. Itu yang kedua. Maaf, ada 4 poin. Saingan sama Pak Pendeta nih. Yang ketiga, puji Tuhan, waktu itu sempat ikut street sama Eyang di Plaza Indonesia. Kita memuji Tuhan dari malam. Memuji Tuhan, ketemulah adik terkasih ini. Jadi puji Tuhan, hari ini saya membawa 1 jiwa. Tepuk tangannya dong. Nah, kemarin harusnya selama libur kemarin ibadah, dia bertanya, Kak, ini ibadahnya di mana? Ada deh di salah satu tempat di Rawamangun, kalau mau ikut boleh, aku bilang. Nah kemarin aku lupa ngabarin pas ulang tahun Bapak karena sibuk juga. Jadi pas kemarin berapa hari yang lalu Yus Fitri bilang, Kak ada ibadah nggak? Oh iya kebetulan ada nih. Udah akhirnya puji Tuhan hari ini si Ade ikut. Jadi Eyang sebenarnya kenal juga. Dia biasa yang nari-nari itu lah ya. Ya. Terus yang keempat, ini sebenarnya suatu tantangan buat saya. Jadi salah satu pendeta di gereja Rock Ambon ngajak saya ke Amerika. Jangan dulu tepuk tangan sih, saya yang berdekat. Masalahnya bahasa Inggris saya belum lancar. Jadi salah satu pendeta yang membuatannya luar biasa di gereja Rock Ambon, salah satu anak buahnya Om Krisman Sama, mungkin kenal pendeta Fendi Simatau. Nah dia tuh zamannya aku kuliah dia sudah duluan pelayanan buka gereja rock di Boston. Jadi tiba-tiba aku juga nggak tahu sih tiba-tiba dia ngomong, Van sini ke Amerika kerja dan pelayanan di sini. Aku ini orang ngomong bercanda apa gimana ya? Ini akunnya dia bener nggak ya? Terus ya akhirnya bertanya-tanya lah. Udah cepetan segera urus visa dan lain-lain, berangkat udah ke sini. Nah, sempat tanya ke teman kan yang sudah ada di sana juga. Dia seorang single parent juga, punya 3 anak. Anaknya dititip di Manado saat dia berangkat ke sana. Tapi pada saat dia berangkat ke sana dia ilegal. Diurus ilegal. Aku pun sempat ditawarin, Van kalau mau juga saya urus. Aduh, kayaknya ribet nih, barang gue banyak, harus gue kemanain barang-barang nih kalau gue ke Amerika. Gitu. Nah, akhirnya ada lagi nih, ada tawaran kedua lagi nih dari seorang pendeta. Nah terus dia bilang gini, sekarang baguslah kalau memang bisa ke Amerika. Pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Sebenarnya saya masih bingung. Bingungnya itu gak bakal makan pangsit lagi, somai lagi, bakso lagi. Itu kan susah, pasti di sana rasanya beda kan. Karena gini, maaf bukan pamer. Ya salah satunya nggak ketemu kampus juga. Kampus seneng lah ya. Yang mungkin bagus senang malam itu. Nanti bisa ditarikan dari. Boleh kalau fokus mau ikut, di sana kita buka usaha ya fokus ya. Enggak, tapi saya memang makanan favorit saya mie ayam Pak. Gitu. Saya kalau disuruh beli bakso, kalau dikasih saya makan. Tapi selalu kehabisan di sini Pak. Nah terus dia bilang pilihan itu selalu dari tangan kita sendiri. Terpanggil silahkan, kalau enggak ya udah. Tapi segala sesuatu yang saya jalani dulu ya sebelumnya, udah jalan-jalan sikat lah masalah apa ya antara beriman dan nekat gitulah. Tapi masalahnya ini Amerika. Kalau misalkan kayak ke Makassar ya udah gas aja lah. Masalah kerja di sana nggak kerja udahlah. Yang penting ini main lah jalan. Tapi ya puji Tuhan sih dengan banyaknya pengalaman, pernah kerja di perusahaan Jepang, pernah kerja di S1 Gramedia dan segala macam sebagai ratu marketing lah. Jadi ada tahu lah kalau ratu marketing apa aja bisa dimarketingin sama saya. Nah jalan gitu loh. Tapi ini masalahnya Amerika, mikirnya agak gimana ya, aduh jauh dari keluarga. Kalau sapi otomatis harus dibawa, kalau sendiri nggak bakalan mau. Nah jadi dia bilang kalau saya sekarang
kalau saya dulu pikir pengen keluar karena pengen keluar dari zona nyaman, sempat tertampar dengan kata-kata dia, pengen dapat penghasilan lebih karena anak bakalan kuliah. Di Indonesia lagi mau bertahan, ngapain warawiri sana sini juga butuh duit. Kalau saya mikir simpel aja, nggak butuh pengalaman publik. Ini yang menampar saya, karena saya tadinya mungkin Pak Bayu dan beberapa orang di sini tahu, dulu saya sering muncul di televisi berita seluruh Indonesia, Kompas, Metro TV, di situ. Jadi kayak ya jadi senang gitu loh, oh ya gue bisa tampil maksudnya. Tapi dulu nggak pernah terpikirkan bahwa saya bisa muncul di televisi, nggak pernah. Nah, karena disekolahin sama bos saya di salah satu public speaking dan motivator academy, akhirnya lulusan dari situ. Gak lama kemudian, yaudah kalau bos saya itu orangnya nggak main, kamu bisa nggak ya, dia nggak milih-milih. Udah kamu selesai, saya udah sekolahin kamu, udah sana, udah dilepas gitu-gitu aja orangnya. Jadi dengan pengalaman yang seperti itu saya merasa bahwa oh ya pandemi udah selesai nih, kayaknya saya masih bisa mengulang yang seperti dulu lagi. Tapi dengan dia bilang seperti itu, seperti ini, nggak butuh pengakuan publik. Oh iya benar juga ya. Ngapain mau ingin sama orang? Lu harusnya lebih katanya selama ini bilang ya gue sekarang lebih dengar apa kata Tuhan lah. Ya udah itu aja, lebih baik diakui Tuhan sama orang banyak kayak gitu. Jadi sekarang yang jadi terus dia bilang gini, saya hanya butuh rekening menggendut, hati tenang, anak tercukupi, masa depan mereka terjamin. Sebenarnya dari dulu juga memikirkan itu, aduh saya nggak tahu di umur saya sampai kapan, karena Safi, saya mau melihat Safi sampai dewasa, sampai kerja, mungkin sampai menikah atau apa. Pasti semua orang tua menginginkan hal yang sama. Saya pun ingin seperti itu. Tapi dengan kondisi yang seperti ini gimana ya? Kayaknya tawaran ini cukup menggiurkan, tapi sayanya agak ya udahlah gini aja. Tanya Tuhan aja dulu lah. Jadi masalah nanti ke Amerika apa enggaknya cuma Tuhan yang tahu. Jadi Bapak Ibu bantu doa. Kalau memang Tuhan mengizinkan saya sampai ke sana. Kalau tidak, berarti saya lebih cinta Indonesia dan lebih cinta ibadah di sini, Pak. Bungkus. Bungkus. Ini bilang bungkus mau ikut apa bungkus di sini aja? Oke. Oh bungkus. Gimana Pak Kus? Oke. 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 Jadi teman saya itu di sana bilang gini, Pan, anak saya udah hampir setahun di sana, yang satu SMP, satu SMA. Sana sekolah gratis dari SD sampai SMA. Kuliah saja yang bayar. Kebetulan summer itu libur 3 bulan. Kamu percaya nggak Pan? Anak saya libur 3 bulan baru kerja 3 hari dapat 4 juta. Kamu kerja di Jakarta, di Indonesia butuh 1 bulan baru kamu dapatkan uang itu. Saya bilang iya juga ya. Sempat ngomong ke Safi, Bun, ayolah Bun, aku mau Bun. Kamu main mau aja, Bun udah mikir ini gimana, bahasa Inggris kita belum lancar. Jadi aku bilang ya udah sekarang kita berdoa aja Bang. Kalau memang Tuhan Yesus mengizinkan, kita akan ke sana. Kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan ya apa boleh buat, bersyukur aja. Mungkin Tuhan Yesus lebih senang kalau kita ada di Indonesia, mungkin bisa jadi berkat buat banyak orang. Amen. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, sehat semua, Tuhan Yesus berkati ya. Ya Tuhan, Bu Fani biarlah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk Ibu Fani dan keluarga. Biar kita diberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Maaf, tidak berdiri ya. Saya undang Pak Ren untuk tutup ibadah ini dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau berdoa. Haleluya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada banyak pilihan untuk kami tidak datang ke tempat ini, tapi Kau mengundang kami hadir di tempat ini, kami boleh dengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh memberikan kami Tuhan pewahyuan, inspirasi untuk kami boleh mengerti Bapa, untuk kami boleh hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, kami boleh melayani-Mu Tuhan secara maksimal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami percaya Tuhan
Bukan kebetulan kami ada di bangsa Indonesia. Tuhan, firman-Mu katakan kami harus berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa kami Tuhan untuk semakin hari semakin dipulihkan Tuhan setelah masa COVID Tuhan. Dan kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, bahkan menteri-menteri, semua pejabat negara boleh tetap dalam koridor mereka untuk bekerja melayani rakyat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa Tuhan untuk tahun depan Tuhan, di mana bangsa kami akan menghadapi pemilihan umum Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya masih misteri Tuhan, tapi kami percaya Kau sudah mengetahui jauh lebih dalam Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa biar pemimpin yang terbaik yang Kau berikan untuk bangsa kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Jenderal Andika Perkasa Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan, bangsa kami butuh orang-orang yang tegas, butuh orang-orang yang netral Tuhan, butuh orang-orang yang dapat menjaga Tuhan kebinekaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati Tuhan Bapak Andika Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang terbaik Kau telah berikan Tuhan ke Pak Andika Perkasa. Secara manusia kami rindu Tuhan, beliau boleh naik Tuhan, tapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada mustahil bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, biar semua yang boleh terjadi proses lobby-lobby politik apapun yang diperlukan Kau tuntun Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga di tempat ini Tuhan, untuk Bapak Birawa, Bapak Kombes Birawa dan Ibu RT beserta anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang telah mereka berikan Tuhan. Mereka telah membuka tempat rumah ini Tuhan untuk kami beribadah, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Birawa Tuhan, sebagai aparatur negara Tuhan, penegak untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau angkat beliau Tuhan, lebih lagi Tuhan. Beliau telah memberikan hati, waktu untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Tambahkan Tuhan berkat dalam pekerjaannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala hambatan apapun yang menghambat kami patahkan dalam nama Yesus, dan beliau diberikan hikmat marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengangkatan yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan Pak Birawa dalam pekerjaan semakin berhasil ke dalam tangan-Mu Bapa. Juga Ibu RT Tuhan, apapun yang beliau kerjakan diberkati Tuhan. Mungkin ada usaha dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan, semua dibuat berhasil sebagai penolong ibu rumah tangga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau berkati dalam kesehatan, kemampuan, bahkan ketiga anak mereka Tuhan, Alvaro, Michael, bahkan juga Edgar Tuhan, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam saat mereka masih remaja. Kami serahkan ke dalam tangan kami. Tolak setiap roh kecelakaan, roh maut, roh kabar-kabar yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Semua ketiga anak ini dalam perlindungan Tuhan. Pendidikan mereka berhasil, mereka punya masa depan gemilang. Kami serahkan ketiga anak ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk PD Birawa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang telah memulai, kami percaya Engkau yang terus menjalankan Tuhan. Semua karena kehendak-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar PD Birawa ini bukan hanya persekutuan biasa-biasa, tapi boleh menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan, dikumpulkan orang-orang yang punya sehati, punya kesatuan hati untuk sama-sama menyembah, memuji Tuhan di tempat ini Bapa. Berkati keluarga tempat ini, terus boleh membuka pelayanan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para pengurus-pengurus yang ada Tuhan, baik Pak Pendeta Johan, Pak Bayu, Pak Rotu, atau siapapun yang mengurus ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, bahkan keluarga dari Pak Birawa yang sedang sakit, Ananda Romero Tuhan, pada anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tetap nyata Tuhan. Kau pernah mati 2000 tahun yang lalu Tuhan untuk semua penyakit kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, biar Romero dipulihkan dalam nama Yesus. Kamu ikat setiap roh sakit, penyakit, roh apapun, kuasa kegelapan yang mungkin kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menumpangkan tangan dari tempat ini Tuhan, karena kesembuhan mengalir untuk Romero Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Steady Tuhan, sebagai beliau diangkat Tuhan untuk PJ. Daripada kami berdoa Tuhan, biar Kau tetap memberkati Tuhan Pak
Septedi Tuhan diusulkan jadi PJ Bupati Kapuas Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau ini merupakan kehendak-Mu, Kau memberkati Tuhan. Apapun yang diberikan, biar ini boleh dijaga Tuhan, dia boleh mengelola dengan baik sehingga boleh terus naik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ini merupakan satu awal di mana Kau akan mengangkat anak-anak Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berseru, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri, kita mau bersama-sama berdoa, doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi sebelum kita semua pakai berdiri, kita siapkan hati untuk berdoa syafaat, berdoa berkat yang dipimpin oleh Pak Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh diberkati lewat pujian penyembahan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji ya dan amin dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Biarlah mulai dari hari ini Tuhan kami boleh mengembangkan semua talenta-talenta kami. Kami mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri kami. Karena semua yang kami lakukan buat hormat kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau melepaskan berkat untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami semua di tempat ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita mau melepaskan berkat. Kita akan doakan hamba-Nya yang Tuhan sudah boleh hantarkan ke tempat ini dan memberkati kita semua. Mari arahkan tangan kita untuk memberkati Bapak Pendeta Paldo Miro Siwalete. Kita percaya kekuatan yang berlimpah-limpah semakin Tuhan berikan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, dan pengajaran yang terbaik, yang baru, yang segar dari surga mengalir terus dalam hidupnya. Bapa, di dalam nama Yesus kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paldo Miro Siwalete. Di dalam berkat nama Yesus curahkan pengurapan yang berlimpah-limpah, kekuatan yang berlimpah, pewahyuan yang dari Tuhan mengalir terus dalam kehidupannya, sehingga lewat hidup dan pelayanannya dia boleh memberkati banyak orang. Berkati istrinya dan kedua anaknya Tuhan. Biarlah Engkau tahu apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan. Ketika dia melihat tiang awan, tiang api berjalan, maka dia tahu Tuhan saatnya Tuhan sedang menghendaki untuk dia berjalan. Biarlah dia boleh belajar untuk peka dengan suara Tuhan, untuk peka dengan langkah-langkah jejak kaki Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory. Sebelum kita terima berkat, dengarkan firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari buka hatimu dan angkat kedua tanganmu untuk terima berkat yang dari Tuhan. Bapa, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku di setiap dahi kami. Kami butuh berkat yang terbaik, yang segar, yang dari surga. Karena daripada mula kami terima berkat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, tangkaplah dari hatimu berkat yang terbaik dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tuhan ilahi menyertai engkau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Engkau melangkah maju menuju rencana Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi sempurna dalam hidupmu. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memuji besar-Mu. Katakan ajaib-ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji, Amin, amin, amin. Silakan duduk, kita ambil waktu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk kesempatan yang boleh diizinkan oleh Tuhan, di mana kita boleh beribadah pada sore menjelang malam ini. Terima kasih, Tuhan baik. Bersyukur Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom, selamat malam, dan ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua diberkati, amin. Luar biasa ibadah kita pada malam ini ya. Pujian penyembahan yang luar biasa, firman Tuhan yang luar biasa. Walaupun cuma keluarga saja semua yang kumpul ya. Dan waktu berikutnya akan kita serahkan pada tuan rumah. Silakan Pak.